Tema kita malam hari ini adalah mengenal saraf kejepit. Dulu saya berpikir bahwa penderita saraf kejepit tidak begitu banyak. Saya jarang bertemu orang yang mengeluh punya saraf kejepit. Tapi ternyata belakangan ini, saudara, beberapa tahun terakhir, banyak sekali orang-orang yang saya ketemu itu menceritakan mereka mengalami saraf kejepit. Yang kedua, saya tidak menduga bahwa produk New Image, terutama kolostrum, itu bisa membantu banyak sekali penderita saraf kejepit untuk sembuh dari penyakit itu. Ada begitu banyak testimonial dan ada video-video dibuat bagaimana pasien saraf kejepit ini dari awal, kemudian pakai produk kita dan perkembangannya seperti apa dibuat dan kesaksiannya sangat luar biasa. Banyak konsumen juga datang ke rumah atau ketemu saya, mereka menceritakan bagaimana mereka sangat ditolong produk Lifeline, kolostrum untuk sembuh dari saraf kejepit itu. Nah, malam Pak Joni, sebentar, Pak Joni. Ya. Screen sharing-nya belum keluar loh, Pak. Oh iya. Sudah. Sudah, Pak Heru. Sudah? Wah, ini baru keluar. Oke. Ya, jadi bahan presentasi yang saya sampaikan malam hari ini itu disampaikan berulang-ulang oleh teman saya, Dr. Andes Saseno, MKes atau Master Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah dosen dari para dokter, calon dokter di UMM, Universitas Muhammadiyah Magelang dan Poltekkes di Semarang. Nah, beliau sangat menguasai anatomi dan menguasai topik-topik kesehatan dengan sangat baik, dan saya ambil topik ini karena saya sudah berulang-ulang mendengar Pak Saseno menyampaikan topik ini. Dan dengan topik ini kita sudah membantu ratusan, mungkin bahkan ribuan orang untuk mengatasi saraf kejepit itu. Nah, apa yang dimaksud dengan saraf kejepit atau istilah populernya HNP? HNP itu hernia nucleus pulposus. Ini adalah suatu kondisi di mana bantalan antar tulang belakang yang lembut seperti agar-agar menonjol sehingga menekan saraf di sekitarnya dan menimbulkan rasa nyeri yang tidak terhingga, yang kadang bisa menyebabkan kelumpuhan. Umumnya HNP itu terjadi pada punggung bawah dan leher, seperti pada gambar ini. Pada leher dan pada tulang pinggang atau punggung bawah. Nah, kalau kita melihat susunan tulang belakang, ini bentuknya seperti ini, saudara. Itu terdiri dari berapa ruas tulang. Pertama tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang ekor, dan bawah sendiri tulang bokong. Tulang-tulang penyusun vertebrae itu, kecuali OS sacrum, dipisahkan oleh lempengan cakram yang disebut discus vertebralis. Di dalam cakram itu terdapat bantalan yang lentur, fungsinya untuk meredam getaran dan meredam gesekan antar tulang yang disebut nucleus pulposus. Nah, ini saudara yang lebih jelas. Di bagian atas itu tulang leher, ada 7 ruas tulang leher. Lalu ada tulang punggung jumlahnya 12 ruas. Dan di bawahnya lagi ini tulang pinggang atau lumbar. Lumbal itu ada 5 tulang. Lalu baru tulang duduk dan tulang ekor. Nah, seringkali orang yang jatuh dan terkena tulang ekornya itu kadang
bisa menyebabkan masalah pada tulang pinggangnya ini. Lalu orang yang jatuh dengan posisi atau tidur dengan posisi atau berdiri dengan mengangkat barang dengan posisi yang salah, itu menyebabkan tulang-tulang ini mengalami pergeseran dan masalah. Jadi yang seringkali menimbulkan masalah saraf kejepit ini di tulang leher dan di tulang pinggang. Namanya lumbal. Jadi lumbal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tulang belakang ini diselubungi oleh serat jaringan yang sangat kuat. Cakram, ini yang biru-biru ini cakram, ini yang berfungsi sebagai shock absorber atau untuk menyerap goncangan. Kalau kita loncat, kita jalan, ada goncangan yang meredam goncangan atau gesekan antar tulang itu, cakram itu yang warnanya biru-biru ini, saudara. Ini berperan vital dalam kelenturan pergerakan tulang belakang kita. Entah kita menunduk, memutar badan kita, menengadah, dan sebagainya. Saraf tulang belakang itu adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, terbentang mulai leher sampai pinggang. Fungsi umumnya bertanggung jawab atas persarafan anggota tubuh dan menjadi jalur gerak refleks, sehingga saraf spinal disebut saraf refleks. Nah, ini HNP atau saraf kejepit dapat jadi pada seluruh ruas tulang belakang, mulai dari leher sampai tulang pinggang. Daerah yang terasa nyeri tergantung di mana terjadi penonjolan atau terjepitnya saraf. Jika terjadi pada cervicalis itu atau leher, nyerinya di bahu, di pundak, disertai migrain. Apakah saraf kejepit itu? HNP adalah kondisi ketika bantalan atau cakram di antara tulang belakang keluar ini dari posisi semula dan menjepit saraf yang berada di belakangnya. Kondisi ini juga disebut dengan istilah saraf kejepit. Jadi karena bantalan ini keluar, kemudian menjepit saraf ini, sarafnya terjepit, dan itu menimbulkan rasa nyeri yang kadang-kadang tidak tertahankan. HNP adalah gangguan yang terjadi akibat penonjolan atau hernia. Hernia itu artinya penonjolan pada bantalan nukleus pulposus di cakram antar ruas vertebrae. Karena bantalan lunak, bila mengalami tekanan, berpotensi pecah, sehingga terjadi penyempitan atau terjepitnya saraf pada jalur vertebrae. Penyebabnya itu dikatakan causa ignota, atau sampai saat ini para dokter tenaga medis tidak tahu apa penyebab pastinya, sehingga seseorang menderita saraf kejepit. Cedera yang merobek bantalan tadi atau gerakan yang salah pada waktu tidur atau pada waktu jatuh atau kebiasaan kita mengangkat barang dan sebagainya sering memikul beban berat di atas kemampuan. Jadi orang-orang yang mengangkat beban berlebih atas kemampuannya dia itu punya rentan terkena saraf kejepit. Atau kebiasaan dan sikap tubuh yang keliru bertahun-tahun dalam mengangkat beban berat saat membungkuk. Atau
ada juga yang jatuh terduduk atau jatuh yang mencidertebre. Teman saya dari Solo itu waktu membetulkan genteng, dia jatuh dan kemudian terkena tulang ekornya atau bokongnya, saudara. Ketika itu nggak ada apa-apa yang terjadi, dia tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan itu berlangsung beberapa tahun tanpa ada sesuatu yang serius, sampai suatu hari ketika itu dia batuk-batuk, dan tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dan ketika dibawa ke dokter, didiagnosa ternyata dia saraf kejepit yang sudah terjadi sekian tahun sebelumnya ketika dia jatuh dari atap itu, saudara. Jadi, gerakan yang salah, sering memikul beban, atau jatuh, terkena tulang ekor, atau kita dari duduk mengangkat barang dan sebagainya, itu bisa menjadi penyebab terjadinya saraf kejepit. Tetapi secara tepatnya para dokter dan tenaga medis tidak tahu apa penyebab sebenarnya itu. Nah, pemicu HNP atau saraf kejepit pertama karena kelebihan berat badan atau obesitas. Saudara, orang yang kelebihan berat badan potensi untuk terkena HNP lebih besar, badannya ideal. Makanya supaya mengurangi risiko, orang-orang yang kelebihan berat badan biasanya disarankan untuk menurunkan berat badannya. Yang kedua, postur tubuh tidak pada posisi benar. Yang ketiga, gaya hidup yang kurang sehat atau malas bergerak, saudara. Cuma duduk terus-menerus, jarang bergerak, jarang berolahraga. Ini juga bisa menjadi pemicu saraf kejepit. Berikutnya karena tekanan pada tulang belakang. Jadi karena jatuh atau karena gerakan tertentu yang salah menyebabkan tekanan, dan itu bisa menyebabkan saraf kejepit. Berikutnya ada kelainan pada tulang belakang, entah itu membentuk huruf S atau kelainan yang lainnya lagi yang bisa menyebabkan sarafnya kejepit. Yang terakhir karena faktor genetik atau orang tuanya itu terkena saraf kejepit, ada kemungkinan anaknya bisa terkena saraf kejepit juga. Nah, ini penyebabnya. Gerakan yang salah sehingga tulang punggung mengalami penyempitan ke bawah. Yang berikut, stres fisik akibat angkat beban berat dalam posisi membungkuk. Jadi saudara, kita membungkuk, mengambil barang, lalu kita angkat lagi. Kalau bebannya itu terlalu berat, kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan pada saraf tulang belakang itu. Lalu ini tadi jatuh pada posisi membungkuk atau pada tulang ekornya. Dan berikutnya sering membawa beban berat pada masa pertumbuhan sehingga pada masa dewasa tulang punggungnya menyempit dan menjepit saraf. Berikutnya penyebabnya karena kebiasaan sikap tubuh yang salah bertahun-tahun. Misalnya duduk yang salah atau tidur, posisi tidur yang salah, sehingga terjadi penyempitan pada tulang punggung dan penjepitan saraf pada saraf. Pemicunya perubahan degeneratif yang mengurangi kekuatan dan stabilitas tulang belakang. Belum punya. Sehingga rentan terjadi cedera. Juga gerakan tiba-tiba dalam memindahkan barang yang berat.
Dan berikutnya juga karena faktor usia. Nih, saudara, dirangkum lagi berat badan, gaya hidup, postur tubuh yang diposisikan secara tidak benar, perubahan degeneratif, cedera atau benturan, merokok, batuk yang lama dan terus-menerus, itu ternyata juga bisa menyebabkan geseran atau getaran pada cakram, pada tulang belakang. Sering menyetir dalam waktu yang lama. Jadi kita menyetir dalam posisi duduk terus-menerus dan tidak berubah-ubah gerakannya di situ dalam waktu yang lama. Lalu usia lanjut, kelainan tulang belakang, genetik, pekerjaan terutama yang sering angkat-angkat beban yang berat. Gejala HNP. Gejala awal biasanya nyeri berat di punggung, pinggang, bokong, atau di leher. Bila parah, bisa sampai menyebabkan kelumpuhan. Bila terjadi pada tulang pinggang atau lumbal, 1-5 pada laki-laki bisa menyebabkan impotensi. Jadi pada pinggang ini, saudara, lumbal ke-1-5 atau tulang pinggang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruas itu. Kalau terjadi pada laki-laki bisa menyebabkan impotensi. Nyeri tajam sepanjang perjalanan saraf iskidiakus. Ini, saudara. Nah, dapat terjadi gangguan motorik atau gerakannya dan melanya refleks. Jadi geraknya menjadi lebih lamban, jalannya jadi lebih pelan, dan dia memutar tubuhnya juga mengalami kesulitan. Lalu nyeri bertambah jika duduk, membungkuk, mengangkat beban, batuk, meregangkan badan, atau bergerak. Teman saya di Bogor, saudara, dia mengatakan dia tidak bisa duduk lebih dari setengah jam. Dia lebih senang berdiri lama-lama daripada duduk lama-lama. Karena kalau sudah lebih dari setengah jam, itu tulang pinggangnya tuh sakit semua. Dan dia perlu dipijat seminggu 2 kali. Sampai tukang pijatnya tuh hafal sekali dengan dia. Tapi karena dia minum kolostrum ini rutin, dia katakan sekarang keluhannya itu sudah makin berkurang, sudah 95% sembuh, dan dia tidak perlu dipijit lagi. Ketika ketemu saya di Bogor, kita bicara di lobi hotel setengah jam lebih, dia tidak merasa kesakitan. Tetap bisa ngobrol dengan santai, saudara. Dan dia merasa sangat senang karena dengan pengalaman itu dia berbagi kepada teman-teman yang saraf kejepit lain, dan banyak orang dari seluruh Indonesia itu membeli produk lewat dia, lewat online. Nah, gejala HNP pada servikal atau pada leher. Itu nyeri saat leher digerakkan. Jadi kita menggerakkan leher itu terasa nyeri. Lalu nyeri pada belakang tulang kepala, area leher, pundak, bahu, sepanjang lengan, dan jari-jari tangan. Dan seringkali menyebabkan kesemutan. Otot bahu, lengan, dan jari tangan melemah. Lalu baal atau tidak terasa sama sekali di bagian leher hingga area tangannya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, ini yang terjadi pada tulang pinggang. Jadi saraf kejepit itu lebih sering terjadi pada tulang leher dan tulang pinggang. Kalau pinggang itu nyerinya menjalar sampai ke bokong, ke selangkangan, dan tungkai. Otot tungkai dan kaki melemah sehingga dia tidak mampu kadang-kadang menggerakkan kakinya. Lalu terasa baal di pinggang sampai di kaki.
Nyeri saat membungkuk atau duduk dalam waktu lama dan berkurang bila berbaring dengan tungkai sedikit ditekuk. Nah, yang dialami oleh ayah teman saya di Solo berbeda lagi, saudara. Dia tidak mampu berdiri lagi, lalu kemudian dia nggak bisa berjalan. Jadi akhirnya dia jalannya setengah ngisot, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas lagi, cuma berbaring selama 1 tahun lebih. Sampai kemudian dia diberi susu kolostrum ini, dan pelan-pelan rasa nyeri pada tulang pinggangnya itu berkurang. Lalu setelah dia minum sekitar 3-5 kaleng, Bapak ini sembuh sama sekali. Nah, dari pengalaman itu di video oleh anaknya dan mulai dipasarkan secara online, dan anaknya itu bisa menjual ribuan kaleng, saudara. Karena pengalaman bapaknya itu. Sekarang bapaknya sudah aktivitas normal kemana-mana, tidak ada keluhan sama sekali. Bisa sembuh total. Jadi ini kabar baiknya, meskipun ini sudah sakit lama, sudah menimbulkan masalah bertahun-tahun, dengan minum produk ini bisa pulih lagi. Ini gejalanya nyeri di pinggang yang menyebar ke bokong, selangkangan tungkai, kelemahan otot tungkai dan jari kaki, rasa baal, tidak terasa apa-apa, atau kesemutan di pinggang sampai kaki. Nyeri sering timbul pada saat membungkuk atau duduk lama, dan berkurang bila berbaring pada sisi yang sehat dengan tungkai agak menekuk. Nah, kalau saraf kejepit pada leher, keluhan sering timbul pada saat menggerakkan leher. Nyeri di belakang kepala, leher, bahu, lengan, dan jari tangan. Lalu kelemahan otot bahu, nggak mampu mengangkat beban, lengan, dan jari tangan. Lalu rasa baal atau kesemutan di leher sampai di tangan. Bagian yang terkena saraf kejepit, ini 90-95% terjadi di tulang pinggang. Jadi mayoritas saraf kejepit itu terjadi di tulang pinggang. Pencegahan saraf kejepit, pertama kita harus mencegah obesitas, karena tadi kelebihan berat badan itu memberi beban lebih, sehingga risiko terkena saraf kejepit lebih besar. Jadi kalau kita mau risikonya lebih kecil, kita menjaga mencapai berat badan ideal atau langsing. Lalu kedua, kita harus duduk dengan sikap tubuh yang benar. Artinya kita duduk dengan posisi lurus dan tidak memberi beban berlebih pada cakram atau pada bantalan pada tulang kita tadi. Perhatikan posisi tubuh saat duduk, bergerak, atau mengangkat beban. Kalau kita mengangkat beban, tidak boleh dari posisi kita membungkuk langsung mengangkat bebannya. Lebih bagus kita dari posisi jongkok, lalu kemudian angkat beban itu bersama-sama berdiri. Lalu kelenturan tubuh dan kekuatan otot kita, terutama otot tulang belakang. Ini akan sangat membantu untuk mengurangi atau mencegah saraf kejepit. Hindari angkat beban yang berlebihan. Lalu perbaiki nutrisi dengan kita makan vitamin, mineral, protein yang lengkap sesuai rekomendasi WHO. Ini bisa mengurangi gejala-gejala HMP. Penanganan HMP itu bisa dengan cara olahraga berenang, terutama di air hangat itu lebih bagus. Lalu gerakan yoga tertentu itu bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri pada pinggang kita.
Saat berenang terjadi daya dorong dan gaya tarik terutama pada ruas tulang belakang hingga dapat memperbaiki posisi cakram. Jadi cakram tadi itu bantalannya keluar sehingga menjepit saraf. Nah, dengan berenang ada daya dorong, daya tarik, itu diharapkan bisa membantu cakram itu kembali ke posisi yang benar sehingga tidak menjepit sarafnya lagi. Jadi kebanyakan dokter menyarankan pasien yang saraf kejepit diminta untuk rajin berenang karena tidak memberi beban pada kaki dan pinggangnya. Lalu istirahat di tempat tidur seperti ayah teman saya di Solo itu, dia tiduran di tempat tidur. Lalu terapi farmakologis atau diberi obat-obatan untuk penghilang nyeri. Tapi tidak menyembuhkan saraf kejepitnya, saudara. Untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, ini bisa berikutnya fisioterapi atau terapi fisik dengan gerakan-gerakan tertentu untuk membantu supaya cakram itu kembali ke posisi yang benar dan tidak menjepit sarafnya. Lalu kadang korset pinggang atau ikat pinggang itu ya, itu bisa membantu supaya tulang atau cakramnya tidak bergeser-geser. Lalu yang terakhir, kalau perlu dioperasi. Jika tidak ada perubahan setelah 6 minggu di terapi obat atau fisioterapi, maka itu sebaiknya dilakukan operasi. Tapi ini tidak harus, kalau kita bisa anjurkan, coba pakai kolostrum dulu. Kalau 6 minggu tidak ada perubahan, boleh bisa mempertimbangkan untuk dioperasi. Tapi biasanya selama 6 minggu itu sudah terjadi perubahan yang luar biasa dengan minum kolostrum. Nah ini berenang saudara, itu disarankan oleh tenaga medis karena menghasilkan gaya dorong dan gaya tarik supaya memperbaiki bentuk tulang punggung. Lebih bagus jika berenang di air panas karena bisa melemaskan otot-otot dan saraf kejepit sehingga lebih cepat mengembalikan bentuk tulang punggung. Lalu juga makanan yang kaya kalium seperti aprikot, pisang, apokat, kacang-kacangan, kentang, air kelapa muda, itu dapat membantu mengembalikan keseimbangan fungsi saraf dan meredakan gejala saraf kejepit. Ngomong-ngomong tentang kalium, saudara, ada teman saya itu tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia pikir kena stroke, tapi ternyata itu bukan stroke. Lalu kemudian dia coba ditangani di Indonesia, gitu ya, diobatin dokter. Tetapi tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya keluarga memutuskan dibawa ke Singapura. Lalu setelah sampai di Singapura sama dokter dicek, ternyata cuma karena kekurangan kalium, saudara. Kekurangan kalium itu menyebabkan gangguan pada saraf dan otot-otot, sehingga bisa menyebabkan orang itu seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Jadi sama dokter cuma disarankan suruh banyak makan pisang, saudara. Dan dengan banyak makan pisang sembuh, saudara, karena kebutuhan kaliumnya tercukupi. Jadi pisang, aprikot, apokat, saudara, kacang, kentang, air kelapa muda, dan apa yang ada di depan kita ini penting kita konsumsi supaya kebutuhan kalium yang bermanfaat untuk otot dan saraf kita itu tercukupi. Nah, makanan yang kaya kalsium, kalau tadi kalium, ini kalsium seperti susu, keju, saudara, yogurt,
serta daun-daunan hijau seperti bayam dapat membantu saraf dan juga meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi, untuk pengobatan saraf kejepit perlu banyak makan yang mengandung kalium dan kalsium, saudara, untuk menyehatkan otot dan saraf kita. Nah, ini produk New Image yang bisa membantu untuk mengatasi gangguan itu. Pertama, saudara, kita bisa konsumsi kolostem. Kolostem ini adalah satu produk yang bisa membantu sumsum tulang belakang menghasilkan stem cell lebih banyak. Jadi bukan dimasukin stem cell, tapi kolostem ini diminum dan cara kerjanya dia akan mendorong sumsum tulang belakang kita menghasilkan stem cell. Nah, stem cell itu akan berputar ke seluruh tubuh kita, lalu mendeteksi mana sel-sel kita yang rusak. Dan sel yang rusak itu diganti dengan sel baru, supaya keluhan-keluhan kesehatan bisa teratasi. Nah, cara kerjanya, kolostem ini pada waktu kita tidur, saudara. Jadi diminum 2 kapsul pada malam hari. Lalu ketika kita tidur, kolostem ini membantu sumsum tulang belakang menghasilkan stem cell. Dan stem cell yang lebih banyak itu berperan untuk mengganti sel-sel atau jaringan kita yang rusak, termasuk saraf kejepit. Jadi ini secara ilmiah terbukti mendukung perbaikan sel tubuh secara alamiah. Memperbarui, memulihkan, meremajakan. Nah, pemburuan sel induk merupakan terobosan kesehatan terbesar pada zaman kita. Jadi kolostem ini bisa membantu memperbaiki dan merevitalisasi jaringan dan organ tubuh, meningkatkan jumlah stem sel dewasa kita, dan meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan. Di dalamnya terkandung bahan-bahan antioksidan terbaik untuk melindungi kita dari penuaan dini. Kalau kasus yang lebih berat, kita bisa minum 2-3 kali sehari. Selain habis makan malam, mungkin pagi dan siang boleh minum lagi supaya bisa menambah jumlah stem cell dan memperbaiki regenerasi sel. Lalu kemudian ini yang sering dipakai orang-orang, saudara, terutama yang bentuk susu, kolostrum, atau yang bentuk tablet isap atau kapsul. Nah, orang-orang yang mengeluh saraf kejepit seperti ayah teman dari Solo tadi, atau teman saya di Bogor, dan banyak sekali pasien-pasien di Jogja ini yang kemudian datang ke rumah atau lewat WA atau telepon cerita setelah mereka minum kolostrum ini, kondisi saraf kejepit mereka bisa terbantu teratasi. Nah, kenapa kolostrum bisa membantu itu, saudara? Karena ini nutrisi yang lengkap sekali, yang mengandung imunoglobulin yang menaikkan antibodi kita. Lalu di dalamnya ada growth factor atau faktor pertumbuhan yang membantu regenerasi sel. Nah, faktor pertumbuhan inilah, saudara, yang bisa memperbaiki bantalan leher, memperbaiki saraf yang terjepit itu sehingga akhirnya bisa sembuh dari saraf kejepit. Ini rendah trans fat, lalu mengandung mikroflora atau probiotik. Fungsinya adalah untuk menyehatkan pencernaan kita. Nah, para pakar kesehatan mengatakan 90% penyakit itu berasal dari pencernaan. Jadi karena salah makan, salah obat, kemudian keracunan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan penyakit.
Bakteri dan virus masuk tubuh kita dan kemudian menempel usus kita dan kemudian merusak lingkungan usus kita. Makanya diperlukan bakteri baik atau probiotik untuk menyehatkan lingkungan perut dan usus kita. Kalau kita minum probiotik dalam jumlah yang cukup, itu membuat usus kita jadi sehat dan secara keseluruhan kita akan sehat. Dr. Hiromi dari Jepang, pakar bedah gastrointestinal, dia mengatakan bahwa kalau seseorang ususnya sehat, maka dia akan panjang umur, akan awet muda, saudara. Nah, memang teman-teman yang minum kolostrum secara rutin, mereka mengatakan pencernaannya jadi sehat, kulitnya jadi lebih halus, dan terlihat awet muda. Ini bisa membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan sel. Jadi saat ini saudara sudah ribuan kaleng kolostrum, terutama yang bentuk susu, ini terjual untuk pasien saraf kejepit. Saudara boleh iseng-iseng Google Alpha Lipid Lifeline dan saraf kejepit, nanti akan muncul banyak sekali artikel atau toko atau testimonial di situ, di mana banyak orang yang sudah memakai dan tertolong dengan produk ini. Nah, ini saudara, produk-produk New Image yang membantu. Satu lagi saudara, produk yang bisa membantu orang yang mengalami gangguan pada saraf kejepitnya, yaitu RDA, singkatan dari Recommended Daily Allowance. Maksudnya angka kecukupan gizi yang direkomendasikan. Siapa yang merekomendasikan? Dewan Kesehatan Dunia. Jadi kalau saudara minum RDA ini, ada 25 vitamin mineral yang direkomendasikan WHO untuk kita minum setiap hari. Satu tablet mengandung 25% kebutuhan tubuh kita. 25 macam vitamin dan mineral itu tercukupi dengan baik. Nah, kalau kita minum ini, pertama, itu akan meningkatkan energi, vitalitas, dan kejernihan mental. Jadi orang itu tidak mudah loyo, tidak mudah capek, dan tetap energik. Orang-orang yang sudah tua pun minum RDA, mereka melaporkan kok sekarang energinya lebih dibanding sebelumnya. Dan mereka lebih penuh vitalitas. Lalu memorinya lebih kuat, saudara. Orang-orang yang stres itu bisa kita kasih RDA, dan itu bisa membantu supaya mengatasi stres dan kesulitan tidur. Ini membantu tetap awet muda dari dalam maupun dari luar. Teman yang sempurna untuk kegiatan rutin Anda yang sibuk bekerja. Untuk hasil maksimal, minum 2 tablet 2 kali sehari. Jadi 4 tablet 2 kali 2 itu 100% kebutuhan RDA kita tercukupi. Dan ini praktis sekali saudara, tidak perlu minum vitamin A sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri, E sendiri, kalsium sendiri, kalium sendiri. Cukup 1 tablet 25 macam vitamin mineral yang dibutuhkan tubuh kita sesuai rekomendasi WHO tercukupi. Nah, kombinasi kolostrum dengan RDA ini akan membantu penderita saraf kejepit dan orang-orang yang mengalami gangguan pada tulangnya, entah karena keropos tulang atau nyeri pada sendi-sendi, itu bisa teratasi dengan produk ini. Nah, itu saudara penjelasan tentang saraf kejepit yang biasa terjadi pada leher atau tulang pinggang kita. Gejalanya kita bisa terasa nyeri-nyeri dan kemudian mati rasa atau kesemutan dan kadang bisa menyebabkan kelumpuhan.
dengan minum kolostrum dilengkapi dengan RDA atau bisa dengan kolostem. Tadi saudara bisa mengembalikan kesehatan kita seperti semula lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heru. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Ya, terima kasih Pak Joni. Sekarang kita buka ruang tanya jawab. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Silakan Bu Lani. Ya. Ya, supaya dapat hadiah nanti. Joni. Oh iya, Bu. Ya. Itu kalau minum kolostrum yang bubuk, kan sudah ada vitaminnya. Iya, Bu. Terus minum lagi ditambah RDA, isinya vitamin-vitamin. Apa enggak jadi double itu, Pak? Tadi saya katakan bahwa satu tablet itu mencukupi 25% kebutuhan tubuh normal. Ketika seseorang sakit, kebutuhan vitamin dan mineral itu bertambah, Bu. Jadi kondisi sehat dengan kondisi sakit berbeda. Nah, tadi yang kolostrum ada vitamin, mineral, tapi sangat terbatas ya. Kalau minum RDA tambahannya itu ada 25 vitamin mineral yang lengkap. Ada di dalamnya segala biotin, selenium, magnesium, dan sebagainya yang susah sekali didapat dari makanan sehari-hari kita. Makanan yang dipetik sebelum waktunya, gitu ya, buah dan sayur. Kemudian tanah yang sudah tergerus sehingga mineral-mineral penting itu hilang dari tanah. Itu menyebabkan kita tidak dapat mendapatkan vitamin mineral yang penting yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, dengan minum RDA ini itu jamin seluruh kebutuhan vitamin mineral kita tercukupi, Bu. Kalau kita untuk pencegahan cukup 1 sampai 2 tablet, 50% lah, atau 25%. Tapi kalau kita sakit, itu kebutuhannya boleh, kebutuhan vitamin mineral lebih tinggi, jadi boleh minum lebih banyak, Bu. Dr. Linus Pauling yang menganjurkan vitamin C dengan dosis tinggi, Bu, dia menganjurkan orang yang sakit kanker, orang yang sakit flu atau daya tahan tubuhnya kurang, itu sampai 3.000 mg. Padahal kebutuhan sehari cukup 600 mg. Tapi kalau seseorang sakit, Dr. Linus Pauling itu mengatakan bisa sampai 3.000 mg. Bisa sampai 5 kali lipatnya, Bu. Dan Linus Pauling itu betul-betul mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Dia banyak minum vitamin C. Ya, saya isi dengan kesaksian. Saya mengenal produk kolostrum ini justru lewat kasus syaraf terjepit. Tapi itu bukan kasus saya, tapi seorang misionaris Papua yang bepergian keliling Jawa dengan saya. Itu namanya Pak Abimelek. Kejadiannya sekitar tahun 2014 ya. Kami keliling sharing soal Papua. Kejadiannya di Pekalongan. Jadi waktu saya masuk ke kamar, ke penginapan bersama Pak Abimelek, kita satu kamar. Pak Abimelek ini buka baju. Ya, dia pakai singlet. Waktu dia buka baju, saya ini terkejut. Pak, kenapa pakai korset? Dia pakai korset. Lah, setahu saya korset itu biasanya dipakai oleh perempuan untuk diet,
ya. Saya bilang, "Loh Pak, kenapa pakai korset? Diet kah?" Tapi Pak Abi ini sudah cukup kurus, jadi nggak gemuk. Jadi waktu saya tanya begitu, dia tertawa. Ya, dia bilang, "Bukan. Tapi dia pakai itu karena dia pernah ngalamin sakit di tulang punggung." Lalu saya tanya, "Gimana Pak peristiwanya?" Pak Abi kemudian cerita, sekitar tahun 84, ya, waktu itu dia masih mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga Makassar. Nah, dia kan belajar untuk semua bidang olahraga dia pelajari, ya. Lalu kemudian dia sempat pengen jadi atlet voli, dia pengen jadi atlet judo, dan pas ada kejuaraan, ya. Jadi dia pengen ikut kejuaraan itu, maka berlatih judo dengan pelatihnya. Ya. Nah, pada waktu berlatih banting membanting, dia dibanting sama pelatih, tangannya lepas, tangan yang dipegang pelatih itu lepas, sehingga dia jatuh di tulang punggung. Dia mengalami kesakitan, tapi waktu itu dia berpikir, nanti kalau sudah sembuh kan sembuh sendiri, apalagi dia masih muda. Jadi diabaikan, tidak periksa. Nah, peristiwa itu rupanya baru dampaknya dirasakan itu setelah dia lulus jadi sarjana olahraga dan masuk ke STT, Sekolah Tinggi Teologia di I3 Batu Malang. Nah, satu kali dia mau bergerak itu kakinya ini tidak nurut sama kepala. Jadinya dia mau bergerak itu kakinya kok sulit sekali bergerak begitu. Akhirnya sama kawan-kawannya dibawa ke Surabaya ke Rumah Sakit William Booth, lalu diperiksakan di sana. Dokter yang memeriksa juga cukup kaget, bilang bahwa ini ada urat syaraf yang terjepit. Jadi cukup lama, berarti itu kurang lebih sekitar 10 tahunan itu kurang lebih, ya. Lalu dokter mengatakan kalau harus dioperasi kalau mau tertolong. Nah, kalau tidak dioperasi bagaimana, Dok? Oh, bisa terancam lumpuh, ya. Nah, akhirnya kawan-kawannya kumpulkan bantuan, ya, operasi dilaksanakan di William Booth. Selesai operasi, kemudian dokter itu berkata, Pak Abi, karena ini sudah kasep, istilahnya sudah sekian lama dibiarkan, nggak dirawat, nggak diobatin. Jadi kalau sembuh betul nggak bisa, Pak. Tapi kalau dirawat itu bisa lebih lama, lebih mengurangi rasa sakit itu. Nah, tapi dokter mengatakan kepada Pak Abimelek ada 3 pantangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, pantangan yang pertama tidak boleh pikul beban terlalu berat. Pantangan kedua tidak boleh jalan terlalu jauh. Pantangan yang ketiga tidak boleh terlalu capek. Ya, jadi ada 3 pantangan yang diberikan. Sampai akhirnya Pak Abimelek ini selesaikan sekolah STT-nya, lalu dia terpanggil terjun di pelayanan misi di pedalaman Papua. Nah, gara-gara ngerjakan pelayanan misi ini, 3 pantangan dokter itu dilanggar semua. Ya, nah ya saudara tahu mungkin pernah dengar situasinya Papua. Ya, jadi kadang harus pikul beban, kadang harus jalan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, apakah setelah berjalannya waktu penyakitnya sembuh? Ternyata tidak. Ya, mukjizat tidak terjadi dalam kasus ini. Nah, ada waktunya kalau sakit atau
terlalu capek ya, itu tulang punggung ini sakit, dan kalau itu sudah tidak tertahankan, Pak Abi ini harus dimanapun juga. Kalau berbaringnya di balai-balai ya masih enak, tapi kadang kalau perjalanan di hutan ya dia harus berbaring itu di tanah. Nah, apa yang dilakukan? Tangannya pegang pahanya, tangan pegang paha lalu didorong keluar. Nah itu Pak Abi cerita itu di kamar hotel di Pekalongan, dan dia tunjukkan caranya. Jadinya dia berbaring, lalu kakinya ditekuk dua, lalu tangannya pegang pada kakinya, lalu didorong ke atas. Nah, didorong keluar. Nanti kalau sudah ada bunyi krek begitu, nah itu punggungnya sudah enakan. Kenapa? Karena sudah lurus ya, tulangnya udah lurus lagi. Nah, Pak Abi bisa melakukan itu karena dia kan termasuk atlet ya, jadi tangannya sudah dilatih cukup kuat untuk dorong semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia baru bisa jalan lagi. Nah, karena kasus itu terjadi secara periodik, untuk mengurangi tekanan dan rasa sakit, maka Pak Abi itu pakai korset, ya. Dan itulah yang saya lihat tahun 2014, ya. Sampai akhirnya kami bertemu dengan seorang dokter, orang Indonesia tapi jadi dokter di Singapura, dokter ahli ya, di mana keluarganya Pak Octavianus juga berobat sama dokter ini. Lalu kami periksakan Pak Abi kepada dokter ini ya, dan setelah diperiksa, diobservasi, dokter ini berkata ini harus dioperasi kalau mau mengurangi rasa sakitnya. Lalu Pak Abi iseng bertanya, apakah kalau dioperasi pasti bisa sembuh? Jawabannya sama, tidak bisa sembuh, tapi bisa mengurangi rasa sakit, ya. Tapi kemungkinan untuk baik itu cuma 50%, karena apa? Sudah terlalu lama, ya. Lalu Pak Abi itu bertanya, lah 50%-nya lagi gimana? Dokternya berkata, kalau gagal operasi bisa lumpuh, gitu. Waktu mendengar kalimat itu, Pak Abi akhirnya berkata, ya kalau begitu saya memutuskan tidak mau operasi, ya lebih baik saya begini saja sampai waktunya Tuhan memanggil. Jadi nggak mau dioperasi, saudara. Nah, tapi Pak Abi kan hidup dalam kesakitan yang terus-menerus begitu. Nah, akhirnya waktu kami sampai di Jogja, saya bicara sama Pak Joni. Pada waktu itu saya belum tahu kolostrum, ya. Pada waktu itu Pak Joni juga teman lama, tapi nggak pernah cerita. Gitu. Jadi ketemu dengan Pak Abi, kemudian ngobrol, tahu kisahnya, akhirnya Pak Joni ngobrol sama saya bilang, Pak Abi ini orang langka, ya, dia sebetulnya tidak qualified sebagai misionaris, tapi dia terjun di pelayanan sebagai misionaris itu sudah dari tahun 94. Kasus ini 2014, jadi udah 20 tahun. Nah, kalau dia berhenti sewaktu-waktu, maka sudah adakah yang meneruskan pelayanannya? Nah, kalau belum ada atau belum banyak, Papua masih butuh banyak tenaga misi, maka sedapat mungkin orang-orang semacam ini perlu dipertahankan. Jadi dari situlah Pak Joni berinisiatif coba dikasih kolostrum, dengan lain-lainnya dijelasin. Ya, jadi akhirnya kami mensupport Pak Abi itu kira-kira 3 bulan sekali kami belikan nutrisi, kami kirim ke Papua. Ya, dan itu dari tahun 2014 Pak Abi mengkonsumsi kolostrum, rupanya cocok.
Jadi dari situ akhirnya berlanjut sampai sekarang, jadi sudah masuk tahun ke berapa nih, 7 atau 8 ya. Jadi akhirnya berjalan seperti itu. Nah, saya tidak tahu kalau waktu kami belikan Pak Abi nutrisi itu, diam-diam Pak Joni ini berbuat baik pada saya. Saya didaftarkan jadi member. Saya nggak ngerti, produknya juga nggak ngerti, sistemnya juga nggak ngerti. Ya, taunya adalah kita bantu Pak Abi mengurangi kesakitannya. Nah, saudara, meskipun saya baru punya istilahnya kan satu kaki nih, satu downline ya, tapi nggak tahu gimana Pak Joni ngaturnya gimana. Pokoknya secara sesekali gitu ya, nggak rutin sih. Tapi sesekali itu saya dikasih bonus ya. Saya cuma tanya gini, ini bonus apa Pak? Ya bonus dari jaringan yang di bawahnya Pak Abi ya. Nah saudara, itu kejadiannya ya. Saya sama Pak Joni itu berteman dari tahun 80-an ya. Pak Joni termasuk perintis penerbitan buku rohani anti offset bersama Pak Gondo yang punya, tapi perintisnya Pak Joni. Saya merintis di Surabaya. Nah, teman lama. Nah, terus kami sama-sama merawat Pak Abi, tahu-tahu Pak Abi cocok, terus Pak Joni ngirim saya bonus beberapa kali. Itu aja yang saya tahu. Ya, sampai ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua juga pendeta atau aktivis pelayanan pro-life anti aborsi yang ada di Abipura punya anak perempuan sekolah di Salatiga dan kecelakaan. Dia sekolah di Satya Wacana ya, UKSW. Kecelakaan dan pipinya tulang bawah mata ini remuk ya. Dan setelah diperiksakan dokter mengatakan ya harus operasi gitu. Tapi orang tuanya saya laporkan orang tuanya keberatan. Orang tuanya bilang ini anak perempuan ya. Kalau sampai dia cacat, waduh bisa nggak laku ya, maklum ya perempuan ya. Jadi orang tuanya berkata, tolong dirawat dulu sebisanya, jangan dioperasi sampai kami datang. Nah, kebetulan lokasi kejadiannya itu dekat sama Jogja. Jadi akhirnya tidak dibawa ke Salatiga, tapi dibawa ke Jogja. Nah, orang tuanya minta tolong saya carikan dokter kenalan Jogja. Saya tidak punya dokter kenalan di Jogja. Yang saya kenal adalah Dokter Andes Joni T. Jadi saya telepon Pak Joni. Maksud saya gini, minta tolong Pak Joni carikan dokter untuk bisa merawat Melisa ini, nama anak perempuan itu yang kecelakaan. Ya, saya serahkan kepada Pak Joni sebagai orang lokal Jogja. Akhirnya Pak Joni menjumpai Lisa, kemudian setelah diajak bicara, sambil menunggu ini ceritanya, menunggu orang tuanya datang dari Abipura ke Jawa, ke Jogja. Ya, ini anak ini dikasih produk-produk New Image sama Pak Joni. Ya, saya juga kurang tahu nanti Pak Joni yang ngomong itu obatnya apa. Ya, yang jelas kolostrum, mungkin aloe vera dan seterusnya. Ya, dan yang luar biasa ketika orang tuanya datang dan Melisa ini kembali diperiksakan ke dokter, ternyata dokter mengatakan, wah perbaikannya cepat sekali dan sudah tidak perlu dioperasi, gitu. Dan si Melisa ini akhirnya bisa sembuh tanpa operasi, saudara. Ya, kami punya gambar-gambarnya. Ya, waktu dia dalam keadaan terluka itu, ya, tulang pipinya remuk, dan waktu dia sudah sembuh. Dan karena peristiwa itu, Melisa kemudian tertarik untuk ikut memasarkan kolostrum, sehingga akhirnya daftar jadi member. Ya,
Nah, sama Pak Joni ditaruh di kelompok saya karena saya yang mengenalkan itu, Melisa. Jadi itu yang saya kenal sampai tahun lalu. Ya, nah, tahun lalu terjadi COVID kan, terjadi corona. Saya telepon Pak Abi, gimana Pak situasi Papua? Di Papua itu diblok, ditutup, semuanya ditutup, dan kasusnya dikhawatirkan berkembang dan seterusnya. Nah, di situ Pak Joni baru mengatakan, oh, produk-produk kolostrum ini sangat baik untuk imunitas tubuh, membangun imunitas dari dalam. Dan seterusnya akhirnya kami berinisiatif bikin pertemuan semacam ini, pertemuan kesehatan ya, sehat dan produktif. Nah, disitulah kami baru tahu lebih banyak tentang produk New Image dan ada sistem di dalamnya sehingga kita pun bisa juga diberkati di tengah pandemi ini. Ya, itu ceritanya sampai tahun lalu. Kemudian Pak Abi juga mendengar penjelasan Pak Joni, Pak Abi memutuskan bergabung juga. Jadi dia sudah mengkonsumsi selama 7 tahun, baru tahu kalau ada sistemnya dan akhirnya bergabung. Jadi akhirnya Melisa aktif, Pak Abimelek aktif, terus kami mengadakan pertemuan-pertemuan begini, rupanya ya Tuhan berkati makin banyak yang bergabung. Nah, yang penting bukan berkat keuangannya ya, itu penting juga, tapi yang lebih penting dari itu berkat kesehatannya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu yang kita rasakan. Ya, Pak Joni sudah on, silakan dilanjutkan, Pak. Iya, jadi saya ulang yang tadi Bu Lani. Memang kolostrum sudah ada vitaminnya dan mineral yang bentuk susu itu ya, tetapi enggak terlalu lengkap. Nah, RDA itu lebih lengkap sesuai rekomendasi WHO, ada 25 vitamin mineral. Dan satu tablet itu cuma mengandung 25% kebutuhan tubuh. Jadi itu dikombinasikan dengan Lifeline atau susu kolostrum, nggak masalah, saling melengkapi, efeknya lebih kuat, Bu. Kita dari makanan yang kita konsumsi susah mendapatkan banyak vitamin dan mineral karena buah belum matang sudah dipetik. Lalu tanah itu sudah banyak tergerus sehingga mineral-mineral penting hilang. Nah, di dalam RDA itu ada biotin, ada magnesium, selenium, dan sebagainya yang sangat dibutuhkan tubuh tapi susah didapat dari makanan. Nah, dengan menambahkan itu kita konsentrasi lebih bagus, perbaikan sel lebih bagus, kemudian stamina lebih bagus, dan untuk tulang sangat bagus. Apalagi kalau seseorang sakit, itu membutuhkan vitamin mineral lebih dari dalam keadaan normal. Tadi saya mengatakan tapi tidak tahu terdengar atau enggak karena tadi sinyal mati hidup ya. Itu Bapak penganjur vitamin C, Bapak Linus Pauling, dia mendapat penghargaan medis berulang-ulang. Dia minum vitamin C sampai 3.000 mg sehari, padahal normalnya cukup 600 mg. Tetapi dia menganjurkan kebutuhan saat orang sakit kanker, orang sakit flu, atau saat ini COVID dan sebagainya, kebutuhan vitamin C yang lebih tinggi dibutuhkan. Jadi Bapak Linus Pauling itu sampai umur 93 tahun baru meninggal. Jadi nggak masalah Bu minum RDA digabung dengan susu kolostrum. Tidak akan kelebihan ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan.
Saya tambahkan dikit Pak Joni. Waktu Iya. saya ikut penjelasan kesehatan dari kelompok lain, itu pemaparan mengatakan minum vitamin C itu jangan takut kelebihan. Karena kalau tubuh kita sehat, minum misalkan berlebih, tubuh akan menyerap secukupnya, sisanya dibuang lewat urine atau lewat keringat. Jadinya dalam hal itu enggak usah takut kelebihan vitamin. Itu aja Sayang sih. duitnya, Pak. Nah itu kan tidak disengaja Bu Lani. Jadi kan maksudnya nggak perlu diukurin gitu. Tapi kalau minum jeruk, sukanya misalkan jeruk gitu, itu kan vitamin C juga. Nah kalau kelebihan lewat urine, gitu. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Pak Joni. Itu kan Apa Bu Lani? double, oke. Iya Bu. Kalau berat badannya itu berbeda, misalnya saya dibandingkan dengan siapa yang lagi gemuk. Berat badannya 2-3 kali lipat dari saya. Nah, itu volume minumnya bagaimana, Pak? Iya, jadi orang yang berat badannya lebih, itu kebutuhannya lebih banyak, Bu. Itu untuk ukuran normal. Orang rata-rata gitu ya. Jadi dosis New Image ini dosis optimum, bukan dosis maksimal, tapi optimal, Bu. Jadi sesuai kebutuhan tubuh manusia rata-rata, lalu dosis yang dianjurkan juga sesuai kebutuhan. Tadi RDA supaya 100%, orang normal, berat badan normal itu 4, Bu. Karena 1 biji 25%. Tapi kan kita enggak perlu minum 4. Kita bisa minum 1, bisa minum 2 atau 3 ya. Iya. Ya khusus vitamin C, saya dulu pernah disuntik vitamin C. 3 hari nggak bisa tidur saya. Ya antara suntik dengan oral berbeda, Bu. Kalau suntik langsung masuk darah. Kalau diminum itu masuk lambung, usus, baru diserap tubuh. Prosesnya berbeda, Bu. Sehingga reaksinya akan berbeda. Oke, silakan kalau ada yang lain mau bertanya, silakan. Ya, khususnya ke topik hari ini kan soal apa nih? Urat syaraf terjepit. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, Pak Hizkia, silakan, Pak. Saya kalau dengar begitu berarti kemungkinan ada yang kejepit di tubuh saya. Angka saya kan berat. Kaki kiri saya. Saya sudah minum kolostrum, omega 3 Q10 dan juga RDA. Dan saya berpesan K28 sama kolostem. Apakah itu sudah bagus menolong? Pak Joni, terima kasih. Kalau dibanding sebelum Pak Hizkia minum, perkembangan apa yang dialami Pak Hizkia, Pak? Yang saya alami yaitu tubuhnya lebih bagus, enak, dan cuma waktu jalan tuh kalau mau muter tuh langsung. Iya, jadi mungkin kalau gerakannya jadi lebih lambat, lalu ada gerakan kaki lebih berat dan sebagainya, mungkin itu ada gangguan saraf kejepit, Pak. Nah, memang itu bisa dibantu dengan minum produk-produk seperti yang dikonsumsi Pak Hizkia selama ini. Kalau ditambah senam atau berenang, itu bisa sangat membantu. Cuma faktor usia kan mungkin juga faktor COVID, mungkin Pak Hizkia agak sulit untuk senam ya. Ya, jadi nggak apa-apa lah, Pak.
nanti dalam jangka panjang ya 3-6 bulan pasti perubahannya makin banyak, Pak. Jadi makin lama dikonsumsi, produk ini akan membantu proses regenerasi yang lebih sempurna, Pak. Regenerasi sel. Jadi yang saya beli itu semuanya bisa minum bareng-bareng gitu. Circulite. Bisa, Pak. Itu saling melengkapi. Yang pemilik perusahaan ini, Pak, Mr. Graham Clegg, dia minum 17 macam produk pagi hari dengan sereal atau dengan breakfast sederhana, Pak. Dia makan seperti kacang, dia masukkan mulut, dia minum, masukkan mulut, dia minum. Seperti makan kacang 17 macam. Ada RDA, ada omega Q10, pinogenol, King C, dan segala macam, Pak. Ada kolostrum. Dan dia katakan sehari 2 kali, pagi dan sore dia makan itu. Lalu siangnya dia makan yang bentuk bubuk, Pak, terutama yang SD2, itu kebutuhan vitamin mineral lengkap. Jadi makin banyak dikonsumsi makin bagus, tapi kan kita cukup membeli sesuai kebutuhan saja. Seperti Pak Iskian ini sudah cukup bagus, Pak. 4-5 macam itu sudah sangat bagus. Nanti kita evaluasi lagi bagaimana perkembangannya setelah 3-4 bulan, Pak. Kalau RDA-nya berarti harus tambah ya, Pak? Tadi Pak bilang kalau dua kali berarti cuma 50%. Iya, 2 kali aja karena sudah ada dari K28, ada lagi dari kolostrum susu ya, Pak. Jadi enggak perlu harus 4, Pak. Cukup 2 karena sudah dapat yang lain-lain lagi. Oke. Iya, Pak Iskia. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke. Masih ada pertanyaan? Mungkin Rebecca tanya. Ya, siapa yang mau tanya, Pak David atau Rebecca tadi saya dengar? Ya, Rebecca. Ayo silakan supaya kita manfaatkan waktu ya. Oke. Rebecca, silakan. Saya mau tanya, kan saya dulu itu pernah terpeleset terus itu dari motor. Nah, semenjak itu memang daerah pinggang punggung itu memang nggak pernah enak gitu loh, Pak. Nah, kemarin yang paling parah itu kaki saya itu kayak berkedut sendiri, jadi jari-jarinya itu bisa bergerak sendiri gitu. Terus mungkin apa ada kemarin saya sempat ke dokter, terus katanya mungkin bisa jadi itu saraf kejepit, tapi memang harus difoto dulu. Nah, apakah bisa kalau misalkan saya pakai produk-produk apa yang untuk membantu supaya mungkin nggak perlu foto dan sebagainya, mungkin ada saran? Ya, sebenarnya dokter menyarankan foto supaya tahu lebih jelas gitu ya, penyebabnya apa. Kan ya, tadi betul. Yang disampaikan gejalanya bagaimana. Nah, dengan difoto itu untuk memperjelas kondisi sebenarnya karena apa. Tapi sambil menunggu bisa dicoba minum yang susu kolostrum dengan RDA. Itu bisa membantu untuk menyehatkan otot dan sarafnya. Jadi mungkin nanti keluhan pada pinggang dan tadi kaki bisa bergerak sendiri, itu mungkin bisa teratasi dengan minum ini rutin. Kolostrumnya diminum 2 kali sehari, pagi dan sore sebelum makan. RDA juga 2 kali, 1 tablet, pagi dan sore. Nanti dilihat setelah 1 bulan, bagaimana perkembangan. Kalau belum berkurang, bisa foto dan nanti didiagnosa dokter lebih jelas apa penyebabnya. Nanti dengan tahu penyebabnya dengan jelas, kita bisa bantu produk apa yang paling tepat. Tapi sementara itu dengan gejala yang dialami tadi cukup susu kolostrum dan RDA. Oh, baik, Pak. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Ya, saya tambahkan Pak Joni ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, istri, itu minum 1 bulan sudah terasa. Itu kalau untuk otot-otot, tulang yang pegel linu atau diangkat sakit gitu. Itu 1 bulan sudah terasa. Dan istri saya kan juga pendoa. Ya, beberapa orang yang didoakan istri saya juga itu disarankan seperti itu. 1 bulan biasanya sudah terasa bedanya. Iya, betul. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Itu ada ditanya di chat, Pak. Oke. Tolong tanya obat pokoknya kan kolostrum ya. Tersebut untuk sakit apa saja selain syaraf terjepit? Iya, jadi kolostrum itu bukan obat, tapi kolostrum itu adalah susu, cairan pra-ASI atau cairan yang keluar 3 hari sampai 5 hari sebelum air susu yang mewariskan kekebalan ibu kepada bayinya. Makanan alami pertama yang penuh gizi yang mewariskan kekebalan dari ibu kepada bayinya. Bukan hanya ibu manusia, tapi semua mamalia. Semua binatang menyusui termasuk sapi, kambing, rusa, domba, dan sebagainya. Dan yang paling banyak jumlahnya dan paling mirip dengan kolostrum manusia itu kolostrum sapi. Ini sudah diadakan riset sampai 30.000 lebih riset. Jauh lebih banyak dari riset apapun dan manfaatnya luar biasa. Pertama, di dalamnya ada kandungan imunoglobulin untuk menaikkan kekebalan tubuh kita, antibodi kita. Jadi semua sakit apapun itu muncul karena antibodinya lemah. Kalau kita minum kolostrum, antibodinya ditinggikan. Jadi kita dibentengi, kayak ada perisai atau benteng yang melindungi kita dari virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih aman dibanding orang yang tidak minum, terutama di masa pandemi ini. Kita perlu dibentengi dari virus COVID-19. Nah, ini fungsi pertama, kandungan imunoglobulin. Lalu yang kedua, di dalam kolostrum itu ada growth factor atau faktor pertumbuhan. Ketika kita anak-anak dan remaja, faktor pertumbuhan sangat banyak. Sehingga kita bertumbuh menjadi makin tinggi dan sebagainya. Tapi ketika kita semakin tua, faktor pertumbuhan itu menurun. Sehingga kita perlu tambahan dari suplemen. Kolostrum itu mengandung growth factor supaya kita bisa cepat pulih dari sakit kita. Kemudian ada kerusakan pada sel-sel tubuh kita gitu ya, itu bisa diperbaiki dengan growth factor. Yang ketiga ada kandungan kalsium yang tinggi, jadi untuk masalah tulang, sendi, kemudian saraf kejepit itu bisa dibantu dengan kolostrum ini. Yang terakhir probiotik atau bakteri positif untuk menyehatkan pencernaan dan lambung kita. Kalau kita sakit MAH atau ususnya bermasalah, usus bocor atau sering diare, sering sembelit, dengan minum kolostrum bisa jadi sehat, Pak. Nah, itu yang paling utama. Tapi secara keseluruhan, kolostrum bermanfaat untuk apa saja. Masih ada yang mau bertanya? Mau tanya, Pak Doni. Ya, sebentar Bu Puspa, sebentar ya. Tulis di chatting, tidak mendengar suara penjelasan Pak Joni. Jadi Pak Matius, kalau belum puas atau belum dengar baik jawabannya, nanti kontak ke kami Pak, tinggalkan nomor WA, kami bisa kirim rekaman yang kolostrum superfood. Ya, oke, silakan Bu Puspa. Iya, Pak mau tanya, kan kalau kolostrum
kolostrum bubuk, kapsul, tablet itu kan teknologinya alfa lipid. Apakah kalau Immuport juga sama? Sama, Bu. Sama ya? Semua Ini bahan kan, kolostrum itu pakai teknologi alfa lipid, Bu. Karena itu kan dipercaya bisa membantu penyerapan kolostrum 90% sampai 100%. Jadi semua SD2, kolostrum, Immuport, semua pakai teknologi alfa lipid. RDA juga, Pak? RDA nggak ada, Bu, kolostrumnya. Oh, yang ada kolostrum Itu cuma aja. vitamin mineral, Bu. Iya. Ini kan ada pasien COVID itu menderita ada komorbidnya diabetes, autoimun, HB rendah. Dia hanya mau beli Immuport aja. Iya, nggak apa-apa, Bu. Immuport itu kolostrumnya bisa membantu mencerdaskan sel kekebalannya, Bu. Sehingga bisa mengenali mana sel musuh, mana sel teman. Kalau autoimun itu tidak bisa mengenal sehingga sel-sel kekebalan temannya sendiri dibunuh, Ibu. Oh iya. Nah, dengan minum kolostrum atau Immuport itu kandungannya kan sama-sama kolostrum, cuma dosisnya 2 kali lipat, Bu. 40% kandungan imunoglobulinnya. Yang normal 20% itu yang lain. Jadi itu membantu memulihkan memori sel kekebalannya sehingga bisa mengenali musuh-musuhnya. Nah, vaksin itu pun sama fungsinya. Dia mengenali musuhnya dan membentuk antibodi. Nanti kalau ketemu musuh yang sama, dia langsung bisa mengenali dan membunuh musuhnya itu, Bu. Jadi dia minumnya 3 kali. Kenapa, Bu? Minumnya 3 kali. Iya. Immuport 3 Iya, kali. 3 kali sesuai kebutuhan. Kalau Bu Yulita sampai 10 tablet ya sehari untuk penyakit GERD, sakit asam lambung yang parah. Dia minum 10 tablet sampai sekitar 3 botol, Bu. Setelah itu 5 tablet dan sekarang antara 2 sampai 4 per hari. Jadi sesuai kebutuhan. Iya, makasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Halo, Ya, silakan Pak Abraham. selamat malam Pak Heru dan Pak Joni. Mau tanya yang pertama itu, saya ingat kalau itu mengandung alfa lipid ya Pak ya, kolostrum itu ya. Itu kan berarti lemak ya Pak. Apakah itu sama enggak kalau saya sudah minum VCO itu Pak? Apakah sudah setara atau ada kegunaan yang lebih dari VCO? Kemudian saya juga konsumsi cuka apel, itu apakah ada gunanya gitu Pak? Yang kedua, anak saya ini sekarang positif COVID-19 Pak. Jadi mau minta advice untuk produk yang mana yang sebaiknya bisa membantu mempercepat penyembuhannya. Terus yang ketiga mau tanya tentang yang lalu kan dibahas tentang daun kelor ya Pak ya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana memang daun kelor itu bisa membantu dalam hal apa saja, mungkin bisa diulangi Pak Joni. Ya, saya kira 3 itu dulu, terima kasih. Saya mau mengingatkan Pak Abraham, kalau kupasan tentang daun kelor itu bukan Pak Joni ya, tapi Mbah Dragon yang sama satu kota Jogja sama Pak Joni. Oh Ya, gitu ya, silakan. bukan ya. Oh ya. Ya,
Ya, waktu itu bukan dia produk kasih new image, anu lah, pendapat gitu. tapi Oke, kalau itu nanti salah satu partisipan yang ya, sharing pengalamannya gitu ya Pak, tapi bukan produk new image. Oh ya, Jadi ya. itu nggak perlu kita bahas ya. Lalu tadi Pak Bram menanyakan kalau sudah minum cuka apel dan VCO gitu ya Pak. Produk itu Iya. juga bermanfaat, cuma kenapa perusahaan memakai alfa lipid secara teknologi ya Pak dalam kolostrum. Karena kalau kolostrum biasa kita minum itu bukan untuk konsumsi orang dewasa Pak. Kolostrum itu untuk bayi-bayi yang pencernaannya masih sehat. Orang dewasa biasanya mengandung asam yang tinggi. Sehingga ketika kolostrum masuk ke perut itu rusak oleh asam lambung sehingga yang terserap tubuh tinggal 30% sampai 60% Pak. Yang lain terbuang karena rusak. Nah, sama perusahaan diselidiki bagaimana supaya melindungi dari kerusakan itu. Makanya dilapisi dengan selaput yang namanya alfa lipid. Itu bahannya dari sapi juga, Pak. Yang sebenarnya itu juga sudah menyatu dengan kolostrum, cuma dengan teknologi ini dimanfaatkan lagi. Jadi Pak Abram tidak menambah biaya dengan minum kolostrum alfa lipid karena itu satu kesatuan, satu paket yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi Pak supaya tidak pemborosan. Dengan teknologi alfa lipid itu maka kolostrum bisa terserap minimal 90% sampai 100% tidak rusak oleh asam lambung. Kalau lihat videonya tuh kelihatan jelas kolostrum dibungkus gitu ya Pak. Dan alfa lipid jadi lewat pencernaan kita, lambung kita, dan bisa diserap di usus halus dengan lebih sempurna. Lalu untuk anaknya terkena COVID, itu bisa pilih minum yang Lifeline, susu Lifeline, karena itu kandungan imunoglobulinnya lebih tinggi dan ada tambahan vitamin mineral seperti vitamin C dan vitamin D dan macam-macam. Lalu pilihan kedua bisa Immufort Pak, yang kandungan imunoglobulinnya atau untuk antibodinya itu 40% atau 2 kali lipatnya. Dengan minum produk ini 3 kali sehari pagi, siang, malam, itu kalau yang susu 3 gelas, pagi, siang, malam, kalau Immufort 2 pagi, 2 siang, 2 malam, biasanya 4 hari, 5 hari langsung negatif Pak. Dari pengalaman teman-teman. Jadi itu 2 produk itu yang kita anjurkan, boleh pilih salah satu Pak. Oh ya, Immufort ya Pak. Iya, Immufort atau susu kolostrum. Atau kolostrum ya. Terus apa itu? Kalau saya lebih cenderung untuk mengkonsumsi kolostem itu supaya bisa mengganti sel-sel yang rusak itu karena ya saya juga kena prostat, juga kena yang lain-lain, kena glaukoma. Itu apakah bisa membantu Pak? Terus dosisnya berapa ya Pak? 2 Pak. Minum 2 kapsul sehabis makan malam Pak. Sehabis makan malam. Oh, 2 kapsul ya. Iya Pak. Jadi itu akan bisa mengganti sel-sel yang rusak ya Pak? Iya, tapi ini adalah makanan, jadi bukan bekerja dengan seketika, tapi proses regenerasi ya Pak, sesuai usia sel masing-masing. Jadi kalau usia selnya misalnya 4 minggu ya,
kerjanya selama 4 minggu itu sehingga muncul sel yang baru. Kalau yang 2 bulan ya akan kerja 2 bulan menggantikan sel yang baru yang lebih sehat. Makanya selama minum jangan jeda, Pak, tapi rutin. Gitu ya, 2 tablet sesudah makan malam ya. Ya, itu rutin terus ya. Jangan sampai Supaya- bolong-bolong. Supaya bisa bekerja pada waktu malam mengganti sel yang rusak ya Pak. Iya, betul Pak. Lalu untuk tadi apa Imufort itu 2 kali pagi, 2 kali sore. Siang 2 kali malam. Oh, 6 ya. Iya, 6 kali. Jadi 3 kali 2 kali 3, Pak. Jadi Imufort itu juga kolostrum Pak, tapi dengan kadar Kolostrum dengan dosis yang lebih tinggi, Pak. Supaya orang-orang yang kondisinya berat seperti COVID, kanker atau apa bisa diberi itu dan bisa lebih cepat merasakan manfaatnya. Oh iya. Itu harganya berapa ya Pak untuk Imufort dan kolostem itu Pak? Kalau harga nanti tanya sama Linda, Pak. Oh ya, oke. Ya. Buat Pak Abraham kan sudah dapat agendanya, sudah dapat nggak Pak? Kalau sudah di situ ada. Belum dapat apa-apa Pak. Oh, coba besok saya tanyakan sama Linda. Belum dapat agenda. Ya. Memesan produk juga masih belum bisa. Oke, besok saya cek sama Linda, Pak. Oke, thank you. Oke. Ya, terima kasih, Pak Joni. Iya. Ada yang angkat tangan mau bertanya, nggak ada namanya ini. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Waktu Ya Pak, berjalan. saya mau bertanya Pak. Ya, siapa ya ini? Ibu Nina. Oh, ya. Ya saya itu Oh, iya. di temennya Bu Ripka Surabaya. Oke, silakan Bu. Iya ya Pak Joni, saya mau tanya, maaf ya. Kita kan ibu-ibu ya, maksudnya saya sudah beli beberapa kali dengan Bu Ripka, tapi saya memang nggak masuk member. Dan saya mau tanya, untuk ibu-ibu kita mau mencegah supaya jangan cepat sekali uban gitu loh Pak. Bagaimana caranya? Saya minumnya itu Lifeline ya. Jadi seperti kayak Pak Joni kan sering minum ya, saya percaya pasti sangat rutin minum. Makanya apakah susu ini bisa mengurangi uban gitu Pak? Saya lihat. Kalau pada rambut enggak semua orang merasakan manfaat Bu. Ya. Tapi yang manfaat pada kulit itu baru kelihatan sekali. Kulitnya lebih dari kencang, kulit wajah halus. Gitu. Kulit wajah, kulit punggung, kulit tangan ya Bu. Karena sel kita terutama sel kulit itu kelihatan sekali. Kalau kita minum rutin nanti kelihatan lebih bersih, lebih kenceng ya Bu. Tetapi ada beberapa konsumen yang datang ke rumah, dia dengan minum kolostrum rutin, rambutnya dulunya sudah putih, yang muncul di bawahnya hitam, Bu. Waktu itu istrinya cerita, dan saya tidak percaya, karena itu kemudian saya diseret keluar, lihat suaminya di dalam mobil dan topinya dibuka, dia tunjukkan dulu suaminya itu rambutnya sudah ubanan, tapi dengan minum kolostrum rutin, itu rambutnya bisa keluar hitam lagi. Nah, itu ada beberapa orang yang cerita seperti itu. Jadi, kita tidak menjamin untuk rambut, tapi dari beberapa testimonial ada orang yang bisa merasakan manfaat untuk rambutnya, Bu. Ya, saya kenal jelas sel-sel tubuhnya diremajakan. Iya. Jadi saya kenal dengan kolostrum ini beberapa tahun yang lalu, 2017 Pak. Ini yang dari Filipina Pak. Iya sama Bu. Itu satu dari perusahaan Filipina. Ya, saya tahunya kan saya ikut Jesus Ranch.
Jadi kita semua hamba Tuhan diundang di sana, dan pengurus Jesus Reign itu saya lihat mereka semuanya pada minum ini. Pada waktu pertama saya dikenalkan. Dan dari Indonesia itu Bu Emi, yaitu di Surabaya, ketua yayasan Shalom itu yatim piatu. Dia sekamar dengan saya di Filipina, dia kasih minum saya ini. Ya, ternyata setelah di Jakarta saya pelayanan dengan Bu Ripka kenalkan. Jadi setelah dia sekarang nih 2020-an dan sampai sekarang saya baru minum ini. Nah, kalau yang ini asli dari Filipina nih, Pak. Iya, jadi sama Bu, kita semua asalnya dari New Zealand. Iya. Dari New Zealand sama itu Alpha Lipid ya. Iya, Alpha Lipid Lifeline. Jadi sama, pabriknya dari New Zealand, lalu diekspor ke 20 negara, Bu, termasuk Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, Australia, dan sebagainya. Ya, memang saya lihat pengurusnya, foundernya Jesus Reign, mereka minum ini, dan sebagian mereka pelayanan, dan mereka juga masuk member ya. Saya lihat mereka ada yang minum 3 tahun, 4 tahun, memang mukanya tuh ini bagus, nggak pakai bedak, nggak pakai apa, kenceng, awet muda, dan kita suka pawai ya, kan kita di sana kan suka setahun sekali ngadain perayaan bahwa Jesus Reign, Tuhan Yesus memerintah menjadi raja. Jadi kita sering karnaval, jalan 5 kilo gitu kan. Waduh, saya lihat mereka sebagai tiup sangkakala, mereka nggak capek loh, iya, terus nggak takut jemur matahari gitu, mukanya tuh merah bagus banget. Makanya waktu pulang sini Bu Ripka tawarin ya, saya beli juga buat anak saya juga. Dia sudah married 10 tahun, belum punya anak, Pak. Umurnya 34. Jadi periksa ke dokter, kata dokter itu indung telurnya itu kecil, nggak sempurna. Jadi pembuahan nggak bisa lagi. Lebih bagusnya minumnya apa ya, Pak, itu ya? Saya sudah beliin seperti gini, tapi mau yang kalau yang supaya bisa hamil, kan umurnya udah 34 ya, bagaimana ya, Pak ya? Nanti lebih detailnya bisa sama teman saya yang dokter dari Padang, Dr. Safrudin. Dr. Safrudin ini banyak membantu orang-orang yang belum hamil lama menjadi hamil, Bu. Karena dia kan dokter, jadi dia tahu kondisi fisik atau kelainan tertentu. Hai, Bu Ripka. Ya, halo. Nanti ya, Bu Ripka bisa kontakkan ke situ. Tapi kalau dari pengalaman kita, selain Lifeline itu bisa ditambah K28, itu vitamin mineral lengkap, Bu. K28 itu saya sudah suruh dia tanya Ibu Ripka, kalau nggak salah telepon Ibu ya. Katanya isinya itu lebih banyak susu kacang kedelai ya. Kedelai. Dia nggak bisa tuh menerima banyak kacang kedelai, kan waktu itu kan periksa ke dokter Singapura sudah 2 kali. Dia tidak bisa konsumsi terlalu banyak kacang kedelai. Jadi banyak buah jadi dokter program dia. Maksudnya karena supaya mungkin indung telurnya itu supaya mungkin sempurna ya. Jadi baru-baru ini 3 bulan yang lalu untuk dokter Indonesia ini dia ikut seperti kayak bayi tabung gitu loh, Pak. Tapi setelah 2 bulan lebih akhirnya itu bayi nggak ada jantungnya, banyak kelenjarnya, jadi akhirnya dikuret gitu, Pak. Udah habis biaya banyak. Makanya saya mau kasih dia susu apa, vitamin apa ya, maksudnya supaya sempurna lagi gitu loh, Pak, badannya gitu. Iya, jadi sebenarnya kedelainya berbeda. Karena ini kedelai pilihan ya, Bu. Lalu di-isolated, artinya diisolir supaya tidak menimbulkan efek negatif bagi orang yang alergi kedelai. Jadi tidak semua kedelai sama. Yang ini isolated. Jadi tidak akan ada masalah ya. Tapi nanti supaya lebih detail, bisa sama Bu Ripka itu telepon Dr. Safrudin. Dia konsultan medis kita yang dengan senang hati akan menjelaskan. Nah, 2 macam itu kalau dikombinasi 1 sendok itu bisa menyuburkan kandungan, Bu. Lalu ditambah lagi Pycnogenol. Pycnogenol itu secara medis itu menurut Dr. Tetivani yang dokter anti-aging dengan dosis 200 mg sehari
itu bisa menyuburkan kandungan, Bu. Oh, Atau memperbaiki kondisi tadi indungnya kecil atau bagaimana gitu ya. Itu iya, dengan dia dosis punya menghasilkan telurnya nggak sempurna ya, gitu. 200 mg itu sekitar 5 tablet. Tapi nanti lebih bagus Ibu sama Bu Ripka konsultasi saja sama Dokter Safrudin. Kebetulan besok Pak Safrudin memberikan presentasi, Bu, tekanan darah tinggi, Bu. Temanya itu, tapi nanti setelah selesai boleh tanya ini, Bu. Besok pagi kelihatannya. Nanti boleh tanya Bu Ripka. Besok ada pagi jam linknya. 4. Sore kali. Sore jam 4. Ya. Sore jam 4. Ya, nanti bisa langsung konsultasi Pak Alun itu, Bu. Pak Safrudin. Iya. Oke, terima kasih Pak Joni. Iya, sama-sama, Ya. Bu. Terima kasih. Ini Iya. ini Makasih Bu pertanyaan yang Ripka. Ya, sama-sama. Nanti Bu Ripka kasih aja, kasih ininya. Ya. Kasih ya, masukin ke Y ya. Japri Ya, aja, ya. Bu. Ya, ya. link nanti. Oke, ini pertanyaan yang agak sensitif. Saya harap yang lain tidak salah menangkap penjelasan. Tadi saya takut kalau ada kesan minum kolostrum bisa hamil, itu takut saya. Nanti sama aja dengan penjelasan yang tempo hari. Kalau berenang hati-hati bisa hamil. Oke, mungkin kalau masih ada yang mau bertanya lagi, ini sudah 8.42. Saya mau kasih tip dulu ya, saya mau kasih tip dulu. Ini kan penjelasannya tentang tulang dan urat syaraf terjepit ya. Nah, kerusakan tulang atau timbulnya urat syaraf terjepit itu kadang bisa dirasakan setelah bertahun-tahun terjadi. Jadi tidak instan. Nah, sebelum terlambat, tolong ingatkan kepada anak-anak kita ya, karena sekarang budayanya kan budaya handphone, laptop, dan itu kebanyakan salah duduknya membungkuk ya, atau kalau main laptopnya tiduran di ranjang malah badannya ke belakang karena ditopang dengan siku. Saudara kerja dengan laptop itu seringkali bangkunya nggak pas juga. Satu kali kawan sekolah saya mengingatkan saya, ya ini beberapa belas tahun yang lalu. Dia bilang, Heru, jangan segan atau jangan berhemat untuk beli kursi kerja yang layak, yang baik, yang betul. Karena kalau kursi kerjanya nggak pas dengan posisi tubuh kita, maka dampaknya itu terasa di masa tuanya. Itu tulangnya yang melengkung atau yang bungkuk atau yang ke belakang, itu kebanyakan karena salah duduk. Makanya teman saya itu mengingatkan, jangan sungkan atau jangan berhemat untuk beli kursi roda yang baik, yang betul. Meskipun mahal, beli aja, karena itu untuk masa depan. Jadi itu pencegahan awal itu dengan posisi duduk yang baik, terutama untuk anak muda. Nah, kalau sudah orang-orang usiawan, justru posisi tidur yang harus diperhatikan. Karena posisi tidur itu bisa mempengaruhi tulang-tulang yang sudah rada manula ini gitu. Ya, itu sedikit pesan di samping kolostrum menolong, tapi lebih baik kita cegah dari dini. Ya, tentang keropos tulang, tentang kurangnya kalium dan seterusnya. Ya, terutama dengan posisi duduk dan tidur. Oke, masih adakah yang bertanya? Kalau ada silakan. Satu lagi terakhir, kalau nggak ada kita akan akhiri segera. Sudah dianggap tidak ada. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya ya. Jadi Pak, tadi kan saya dengar Pak Joni bilang ada teman yang minum kolostrum
yang suaminya ternyata rambutnya bisa ada yang hitam ya. Iya. Itu saya sendiri sampai hari ini pun ya rambut saya nggak pernah semer juga nih. Minum kolostrum. Ya. Jadi Ya, memang tadi- ada manfaatnya lah. Ya, Ubannya tadi sudah memang betul tadi sih. sudah dijelaskan kalau untuk rambut mungkin belum ada riset Nggak yang semua terlalu lah. nggak ada semua. Kenapa saya setuju? Karena Pak Joni minum kolostrum rambutnya banyak putih, ya. Bu Rita hitam. Saya sebelum minum kolostrum, Bu, rambut saya waktu SMP itu banyak ubannya. Kalau di kelas itu saya minta teman bangku sebelah saya itu cabutin rambut saya. Jadi pelajaran kelas itu saya tidur dicabutin 45 menit bisa dapat 60 uban. Iya. Nah, tapi rambut saya kembali hitam tanpa sebelum minum kolostrum. Ini juga rambut saya juga semir. Jadi ya relatif lah ya, kasuistik ya. Enggak, ini cuma Iya. sebagian pengalaman aja. Itu disebut kasuistik dan belum diteliti lebih lanjut. Sebab nanti kalau disimpulkan terus orang bilang, wah nggak minum kolostrum, kenapa Pak Joni rambutnya putih? Enggak itulah, enggak semua. Iya. Oke, kalau begitu Pak Joni gimana kita akhiri? Ya, kita akhiri, Pak. Oke.